Bismillahirrahmanirrahim. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun. Istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamadda yastamiddu istimdada wa mustamaddan fahuwa mustamiddun wa dzaka mustamaddun. Istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun. Istawsaqa yastawsiqu istisaqan wa mustawsaqan fahuwa mustawsiqun wa dzaka mustawsaqun. Istawsiq la tastawsiq mustawsaqun mustawsaqun. Istayqadha yastayqidu istiqadan wa mustayqadan fahuwa mustayqidun wa dzaka mustayqadun. Istayqid la tastayqid mustayqadun mustayqadun. Istajaba yastajibu istijabatan wa mustajaban fahuwa mustajibun wa dzaka mustajabun. Istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanan fahuwa mustabinun wa dzaka mustabanun. Istabin la tastabin mustabanun mustabanun. Istarsha yastarshi istirsyaan wa mustarshan fahuwa mustarshin wa dzaka mustarshan. Istarshi la tastarshi mustarshan mustarshan. Istalqa yastalqi istilqaan wa mustalqan fahuwa mustalqin wa dzaka mustalqan. Istalqi la tastalqi mustalqan mustalqan. Yastawfi istifaan wa mustawfan fahuwa mustawfin wa dzaka mustawfan. Istawfi la tastawfi mustawfan mustawfan. Istamat istawfi istirwaan wa mustarwan fahuwa mustarwin wa dzaka mustarwan. Istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan. Istamana yastaminu istikmanan wa mustamanan fahuwa mustaminun wa dzaka mustamanun. Istakmin la tastakmin mustamanun mustamanun. Istar'asa yastar isu istirasan wa mustarasan fahuwa mustarisun wa dzaka mustarasun. Istar isla tarstar is mustarasun mustarasun. Istabro'a yastabri'u istibra'an wa mustabra'an fahuwa mustabri'un wa dzaka mustabra'un. Istabri' la tastabri' mustabra'un mustabra'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Oh, baik, habis doa, habis ini langsung kita ngaji. Duit tadi ayu nggak di live-in, udah cuma cepet ini. Lu kalau anu tolongin di Aldi, no kaosnya Aal dijahitin. Kalau nggak sama kulit-kulitnya aja dijahit sekalian ya, ketahuan gembel banget kayak, masya Allah. Dijahitin ya, kalau nggak punya benang, pakai tali rapi aja nggak apa-apa jahitinnya ya. Lah habis baju. Aduh jelas mulu. Oke, sekarang kita lanjut. Wa amma al fa innaha takunusman mausulan. Yang ke isim mausul yang keempat ya. Man ma ayun. Sekarang al yang keempat berarti. Wa amma al dan adapun bermula al fa innaha maka sesungguhnya al. Nah, al di sini bukan al isim apa? Huruf untuk memakrifatkan loh. Al yang dimaksud di sini adalah isim mausul isim, bukan huruf. Ingat-ingat itu, karena al yang huruf mausul juga ada. Karena mausul kan ada isim, ada huruf. Nah, fa innaha maka sesungguhnya al takunu itu ada apa al isman mausulan itu berupa isim mausul. Mustarikan boleh, mustarokan boleh. Kalau mustarikan, mustarik isim fa'il. Mustarikan hale yang bersekutu. Kalau mustarokan hale yang disekutukan. Bainal mufradi antara mufrad, wal musanna dan tasniyah, wal majmu' dan jamak. Mufrad tasniyah jamak tadi al mudzakkari yang berupa mudzakkar, min zalika dari itu mufrad tasniyah jamak, kullihi ya semuanya zalik, wal muannasi dan muannas. Tanggung dah. Wala takunu dan tidaklah ada apa al kadzalika itu seperti itu. Seperti itu apa maksudnya? Isim mausul gitu loh. Illa loh, kalian tulis kadzalika seperti itu maksudnya itu isim mausul itu tulis. Musar ilaih yang seperti itu enggak gampang. Gitu loh. Kadzalika seperti itu isim mausul illa idza dakhalat kecuali apabila masuk apa al alasmil fa'ili atas isim fa'il au alasmil maf'uli atau atas isim maf'ul. Enggak sembarangan isim fa'il atau isim maf'ul murad dan hale dimaksudkan bihi dengan isim fa'il atau, maka itu bihi enggak bihima. Karena pakai au. Kalau au cukup isim mufrad dhamir hi maksudnya. Murad dan hal dimaksudkan bihi dengan isim fa'il atau isim maf'ul. Apa yang muradan al khudusu kudus. Apa maknanya kudus? Dalam ilmu nahwu apa? Apa lu tadi apa, Pri? Baru. Duduk gatot, jukit lagi malah gatot, gagal total lu. Apa, Pri? Baru. Kalau yang bau mah al, lu bau. Lu udah mandi belum? Pagi tadi. Apa Santi? Yang dimaksud kudus di sini apa? Allah. Apa coba? Apa Don? Lah. Makanya masing-masing disiplin ilmu itu harus kalian kuasai. Kudus yang dimaksud kaitannya isim fa'il dan isim maf'ul itu perbuatan. Al-khudusu ayil fi'lu. Nah, perbuatan maksudnya kan sesuatu yang baru. Perbuatan yang dilakukan kan sesuatu yang baru kan? Ngerti maksudnya? Loh, sesuatu yang baru itu dalam ilmu tauhid.
hudus atau hadas. Kalau dalam ilmu fikih ya lain lagi. Ngerti? Itu harus kalian kuasai betul. Setiap kalimat itu tergantung fan. Fan itu disiplin ilmu yang dibahas. Tuh. Walaisat dan tidak ada apa al mausulan harfian, itu mausul harfian yang bangsa huruf. Li'anna dhamira, karena sungguhnya dhamir yaudu itu kembali. Apa dhamir ilaiha kepada al. Al maksudnya al mausul gitu loh. Wahua dan bermula maus, awas. Wahua dan bermula mausul harfi. La ya'udu itu tidak kembali. Apa? Oh, ilaiha kepada, iya ya. Wahua dan bermula, iya benar mausul harfi. La ya'udu itu tidak kembali apa? Mausul harfi illa ilal asma'i, kecuali pada isim-isim. Isim yang murni. Nah, kalau isim fa'il, isim maf'ul itu kan isim, tapi di dalamnya tersimpan makna khusus, makna perbuatan. Nyambung nih. Ini sebelum saya jelaskan sambil kalian ya raba dikit-dikit gitu loh. Udah segitu dulu dah. Takut kepanjangan karena ini agak jelimet. Diperhatikan. Sekarang mausul yang keempat setelah man, ma, ayun. Sekarang 4 al. Ya. Al ini termasuk jenisnya isim mausul. Apa? Isim mausul. Kenapa sampai saya tegaskan isim mausul? Karena ada al juga bukan isim, tapi huruf mausul. Nanti bahkan yang tadi mau saya baca terus nggak jadi, ada juga al itu al ta'rif, al huruf memakrifatkan isim. Nah di sini yang dimaksud adalah al isim mausul. Nah al isim mausul ini udah nggak usah saya tulis dulu, nggak apa-apa karena belum ada contohnya. Dia menunjukkan mufrad, tasniyah, jamak. Baik, ya sama ini kan. Mufrad, tasniyah, jamak, baik mudzakkar atau muannas. Maka selahnya isim mausul al itu juga beda. Loh, bedanya bagaimana? Ah itu nanti. Wala takunu kadzalika illa idza dakhalat ala ismil fa'il au ala ismil maf'ul. Muradan bihil hudus, itu maksudnya kalian harus paham. Isim mausul al yang menunjukkan mufrad, tasniyah, jamak atau plus pasangan satu lagi mudzakkar atau muannas, itu hanya masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Dengerin, perempuan juga. Maka nih umpamanya, udah nggak apa-apa langsung saya tulis. Yang mufrad mudzakkar ad-dharibu, ad-dharibani, ini isim fa'il. Ad-dharibuna umpamanya. Ini kalau jamak mudzakkar salim. Bisa juga ad-dharrab. Ad-dharrabu, sigat mubalaghah. Kan ada al-ghaffar, al-qahhar. Ngerti? Lah itu enggak sembarang al. Gitu loh. Ngantuk lagi. Al yang itu emang enak enggak dikasih duit. Ya kan? Lah ini biar tahu, orang dikasih duit jangan buat beli es. Malah buat beli es. Begitu sakit minta obat sama saya juga. Mendingan gak usah saya kasih duit. Lah biar Bu Marhamah tahu nih. Iya kan? Ini mufrad. Buktinya mufrad 2000. Ini tasniyah. Buktinya tasniyah. Setelah ba ada alif nun.
Ad-doribuna setelah ba ada wawu nun. Kalau ini af'al ya bisa disebut sigat mubalaghah. Ini mufrad tasniyah jamak mudzakkar. Bisa juga ad-doribatu. Tuh, ad-doribatani. Ad-doribatu kan gitu. Sama mana salim mah. Nyambung nggak? Nah di sini umpamanya hindun. Bermula hindun itu ad-doribatu, di sini umpamanya zaitun. Bermula zaid itu al. Laki-laki satu. Selahnya al. Doribu yang memukul siapa al. Ngerti? Di sini otomatis az-zaidani. Bermula dua zaid al. Nah di sini al karena kan az-zaidani. Al itu dua orang. Doribani yang memukul siapa? Humanya kembali kepada al. Nyambung nih. Ini pelan-pelan loh. Paham nih? Nah, ad-doribuna juga sama. Umpamanya di sini hum boleh, az-zaiduna boleh. Itu ad-doribuna. Al itu orang banyak. Selahnya al-doribuna yang memukul siapa? Siapa al isinya al ya hum. Hei, ngapain ngantuk? Diri. Orang baru mulai udah ngantuk. Soalnya dirinya di belakang, sampingnya Bang Kevin. Iya, lo orang ngaji mulai, sono. Sampingnya Bang Kevin. Nah kalau di situ, udah di situ. Ntar kalau masih ngantuk, Pin, Revin. Lah iya kan? Lah nggak dikasih 2.000 ngantuk, ya kan? Udah jangan pamer puser. Ya, itu bajunya siapa dipakai? Nyambung ya? Ini nahu, jadi sedikit langsung kalian sangkutkan di pikiran, dijiwai, dihayati. Nanti enak ke depan kalian. Kalian udah ngaji kawakib, ya kan? Ngaji mutamimah matanya, insya Allah lebih paham. Nah, kalian udah ngaji kawakib, ngaji kitab Mukhtasar Jiddan, ngaji Imriti, insya Allah lebih paham. Loh begitu, ini kan maka diperhatikan betul-betul, gitu loh. Oke, saya rasa sudah dijelaskan semua. Nah, diperhatikan murad dan bil hudus. Nah, ini yang harus benar-benar kalian perhatikan. Nanti ada penjelasan yang berikutnya. Apa maksudnya murad dan bil hudus? Ad-doribu itu kan isim. Ya kan, ini contohnya isim fa'il. Umpamanya contoh isim maf'ul. Saya lupa. Umpamanya al-madrub, al-madrubu, ya kan? Zaitun bermula zaid umpamanya. Itu al orang, laki-laki satu. Madrubu yang dipukul siapa? Al. Lah alnya siapa? Nah perhatikan, kalau doribu itu apa namanya? Isim fa'il. Amalnya seperti fi'il mabni maklum. Jadi ad-doribu itu semakna dengan doroba atau yadribu sesuai kebutuhan. Normalnya sih yadribu. Nyambung kan nih? Kalau al-madrubu itu amal fi'ilnya kalau gak duriba ya yudrobu kalau isi fi'il mudhari'. Kalian sering baca Al-Fatihah. Ini diamalkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim kan ghairi al-maghdubi 'alaihim. Itu al-maghdub itu isim mausul.
Al yang ada pada lafadz al-maghdub itu isim mausul. Loh kan gitu. Ini saya tulis. Ghairil maghdubi alaihim, termasuk walad dolina. Ini juga isim mausul. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang. Ghairil, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atasnya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang. Al maghdubi, yang dimurkai. Siapa? Alaihim. Nah ini alaihim itu sebagai naibul fa'ilnya al maghdub. Nyambung? Nyambung kan nih? Nah itu contoh. Nah al maghdub itu sama dengan persamaannya yughdabu. Tuh. Nyambung ya? Ini ngantuk. Lu emang sakit? Kenapa ngantuk? Lapar? Lah, jangan ngantuk ngaji mah. Mau nggak dikasih makan? Tadi nggak dikasih makan sama Arin, diajak makan Rin. Jangan kayak Alia, manyun aja. Lo makan kekenyangan dia makanya ngantuk. Loh iya kan? Nyambung ya? Ini supaya paham. Nah, kamu kudu pinter, ngerti? Ini kakeknya pesantrennya besar, lu jangan macem-macem parah. Ngerti? Di Kendal sono. Nah kalau dia mau nyantrin di sono malah keren. Mana kan nggak mau. Ngerti? Oke lanjut. Mana tadi? Li'annaha mana tadi yang belum saya baca? Wala har atof kemana itu? Atof kepada walaisat mausulan harfian. Wala harfa ta'rifin, dan tidak itu berupa huruf ta'rif. Al maksudnya isim mausul. Al itu isim mausul. Tidak termasuk huruf ta'rif itu maksudnya. Li'annaha, karena sesungguhnya al isim mausul dakhilatun itu masuk alal fi'li, atas fi'il. Apanya? Takdiron, kira-kiranya, takdirnya. Li'annal mustaqo, karena sesungguhnya isim mustaq, yang dimaksud isim mustaq itu isim fa'il, isim maf'ul. Biar langsung connect kalian nih. Fi takdiril fi'li, itu dalam kira-kiranya fi'il. Walidha, dan karena ini li'annaha dakhilatun alal fi'li takdiron, jaza boleh apa atful fi'li, mengatofkan fi'il ala madkhuliha, atas isim yang dimasuki al. Al maksudnya al isim mausul. Nahwu fal mughayyirati subha, maka demi kuda yang lari dan memercikkan api. Itu maknanya mughayyirat. Subhan dalam waktu subuh. Fa'asarna, nah itu fa'asarna, maka menerbangkan apa mughayyirat bihi, dengan apa namanya larinya, nakoan pada debu. Ailati tegesna. Nah, fal mughayyirat itu maknanya falati, apa namanya, agorna, fa'asarna, falati, maka demi kuda-kuda, agorna yang apa namanya
lari fa'asarna maka menerbangkan apa alati. Wa innama nukila, udah situ dulu dah. Udah perhatikan kembali ke ini sebenarnya tadi tanggung saya bacanya. Wa innama nukila ya, ntar ingetin Don. Nih perhatikan. Ini lafadz ad-daribu atau muannasa ad-daribatu atau isim maf'ulnya al-madrubu. Itu kan isim. Ya kan? Tapi dia tidak isim murni. Kalau isim murni itu zaitun itu isim murni. Sajaratun itu isim murni. Tapi lafadz ad-daribatu itu namanya isim mustaq. Apa maksudnya isim mustaq? Isim yang pecah dari masdar. Lafadz ad-daribatu itu terambil dari masdar ad-darbu. Nyambung. Beda dengan umpamanya ini pulpen, kolamun. Itu isim murni, ismun kholis. Nyambung? Kalau ad-darib itu namanya isim mustaq. Maksudnya isim mustaq, ini isim, tapi bisa perubahan sorof itu loh yang tadi kalian baca. Kan doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib dan seterusnya dah. Itu namanya isim mustaq. Maksudnya mustaq ada sumber. Sumbernya mustaq itu yang dipecahkan. Nah, lafadz ad-darib itu pecah dari masdar. Masdar sendiri itu sumber maknanya. Al-masdar itu sama dengan sumber. Kalau bahasa Inggrisnya referensi. Udah duduk kalau udah gak ngantuk. Ngantuk lagi awas nih. Nyambung. Ad-darib yang masuk pada lafadz darib itu bukan termasuk al-ta'rif. Karena al-ta'rif fungsinya untuk memakrifatkan isim nakiroh. Sementara ad-darib itu menekankan kepada perbuatan. Maka diperhatikan. Karena al yang masuk pada lafadz ad-darib, alnya bukan termasuk al-ta'rif. Ada kalimat lain dalam arti fi'il itu boleh diatofkan kepada isim ini. Nah, contohnya tadi firman Allah. Apa tadi contohnya? Fal mughirati subha. Terus diatofkan fa'asarna. Ini lafadz fa'asarna fi'il. Lah kok fi'il diatofkan kepada isim? Boleh. Karena isimnya bimaknal fi'li. Maksudnya bimaknal fi'li, ada kandungan fi'il. Maksudnya kandungan fi'il, isim yang bisa beramal seperti fi'il. Nyambung nih? Oh, ini keren ini kalau nggak kalian serius gak dimutolaah berkali-kali nggak bakalan paham. Maka harus nyatu dengan ilmu nahwu itu. Begitu loh maksudnya. Oke, lanjut. Wa innama nukilal i'rabu ila ma ba'daha. Wa innama apa? Kaget kirain bangku apa amruk. Lah bener sampai kaget saya. Wa innama nukila dan bahwasanya dirubah apa al-i'rabu i'rab ilama kepada lafadz ba'da yang setelah al likauniha karena sesungguhnya al mausul ala suratil harfi itu atas bentuknya huruf. Wa yadullu dan menunjukkan ala kauniha atas adanya al isman itu isim apa yang yadullu amroni dua perkara. Al awalu bermula yang pertama, perkara yang pertama itu annal wasfa.
itu sesungguhnya isim sifat. Isim sifat yaitu isim fa'il atau isim maf'ul. Ya'malu itu beramal apa al-wasfu ma'aha bersama al bila syartin dengan tanpa syarat. Walau kana dan jikalau ada apa al harfan itu huruf, lakanat maka ada apa al adatan itu dijauhkan an syibhil fi'li dari serupa fi'il. Fala yakunu maka tidak jadi apa al wasfu isim sifat ma'aha itu bersama al itu amilan. Nah ini kok keren nih, tanggung. Wasani dan bermula yang kedua al amrusani Allah yataqaddama itu bahwa tidak mendahului alaiha atas al apa ma'mulu madkhuliha, ma'mul lafat yang kemasukan yang dimasuki al. La yuqalu tidak boleh dikatakan apa jaa zaidun ad-dharibu. Jaa telah datang siapa zaidun zaid ad-dharibu yang memukul. Wa amma qauluhu ta'ala dan adapun bermula firman Allah Ta'ala wa kanu fihi minaz zahidin, yaitu ayat wa kanu dan ada siapa kaum fi di dalam perkara itu minaz zahidin fal jarru wal majruru maka bermula jar majrur muta'alliqun itu berta'alluq bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang. Takdiruhu bermula takdirnya mahdhuf itu akni lafaz akni. Au bizahidina atau dengan lafaz zahidina mahdhufan khali dibuang dalla yang menunjukkan alai atas zahidin yang dibuang apa al-madhkuru ayat yang telah disebutkan. Fasmul fa'ili maka bermula isim fa'il al-muradu bihi al-muradu itu bermula yang dimaksudkan bihi dengan isim fa'il al-khudusu itu perbuatan. Dia titik perhatikan ini keren. Apa namanya al isim mausul yang masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul itu kan cenderung kurang diperhatikan. Maksudnya secara i'rab itu kan lebih jatuh kepada selahnya. Selahnya itu apa tadi? Isim fa'il atau isim maf'ul kan gitu kan? Kenapa? Likauniha ala suratil harfi. Bentuknya isim mausul al itu loh. Itu hampir memang serupa dengan bentuknya huruf. Ngerti maksudnya? Nah, wa yadullu ala kauniha asman amroni. Al isim mausul itu kok katanya isim. Itu dalilnya apa? Udah perhatikan, jangan bercanda. Udah perhatikan, jangan bercanda. Kalau gue ngomong sekali dengerin. Kenapa al isim mausul ibaratnya dia mantep disebut keisimannya? Ada dua hal yang menunjukkan itu. Pertama, annal wasfa ya'malu ma'aha bila syartin. Isim sifat itu beramal dengan tanpa syarat. Isim sifat apa tadi yang dimaksud? Isim sifat apa yang dimaksud? Isim fa'il dan isim maf'ul. Udah beramal nggak ada syarat apapun. Nah itu yang dimaksud. Falau kana harfan lakanat mub'adatan an subhil fi'li fala yakunul wasfu maha amilan. Kalau umpamanya al isim mausul ini huruf, maka dia jauh dari pengaruh fi'il. Maka padahal dia masuk kepada apa namanya isim sifat, itu kan bebas dengan tanpa syarat. Maksud dengan tanpa syarat, apakah zaman hal, istiqbal atau zaman madhi, itu bebas. Itu syarat yang pertama. Perkara yang kedua yang menunjukkan al isim mausul itu mantep dalam keisimannya, Allah yataqaddama alaiha ma'mulu madkhuliha. Ma'mul lafat yang dimasuki al itu tidak boleh mendahului.
Jadi nggak boleh contoh yang seperti itu. Ja'a Zaidun ad-doribu. Harusnya ja'a ad-doribu Zaidan. Nyambung nih. Nah, harusnya seperti itu. Nah, contohnya kad-doribi seperti contoh ad-doribi. Ya, orang yang memukul. Wasmil maf'uli al-muradu bi dzalika, dan bermula fasmul fa'ili al-muradu bil hudus kad-doribi. Gitu loh maksudnya. Isim fa'il yang dimaksudkan kudus seperti lafaz ad-dorib. Wasmul maf'uli, dan bermula isim maf'ul al-muradu bihi, yang dimaksudkan bi dengan isim maf'ul apa dzalika itu perbuatan, nahu al-madrubi, orang yang dipukul. Wahtusat bidzalika, dan ditentukan apa al bidzalika dengan itu isim fa'il dan isim maf'ul. Li'anna sa'nal mausulati, karena sesungguhnya kondisinya isim-isim mausul ad-dukhuli yang masuk alal jumlati atas jumlah, wa al dan al mausulati yang berupa isim mausul tusabbihu itu menyerupai apa al mausulah fi surati dalam bentuknya al ma'rifata pada al yang memakrifatkan, ad-dakhilata yang masuk alal mufradi atas isim mufrad. Fasabaku maka menggiring membentuk siapa orang Arab minal jumlati dari jumlah mufrodan pada mufrad yakunu yang ada apa mufrad ada itu fi maknal jumlati dalam maknanya jumlah, litadkhula supaya masuk alaihi atas mufrad apa al wahua dan bermula mufrad fi maknal jumlah ismul fa'ili wal maf'uli, itu isim fa'il dan isim maf'ul. Li'annahu karena sesungguhnya isim fa'il atau isim maf'ul fil makna di dalam maknanya itu jumlatun fi'liyatun khobariyatun yang bangsa khobar, jumlah fi'liyah khobariyah. Perhatikan ini keren, Santi perhatiin benar. Fa inna doriba, maka sesungguhnya lafaz ad-doriba idza fasarta itu apabila menafsiri siapa kamu hu pada lafaz ad-dorib, takulu berkata siapa kamu fihi di dalam lafaz ad-dorib ayil ladzi doroba, ayil ladzi tegesnya itu al ditafsiri al-ladzi. Lu simak kitabnya, nggak usah pelotat kesana kemari ngapa, mancing aja lu. Ad-dorib ditafsiri dengan doroba, lafaz doroba bi fathidz dzati warra, dengan dibaca fathah dot dan ro-nya. Wal madrub, dan bermula lafaz al madrub idza fasarta itu apabila menafsiri siapa kamu hu pada al madrub, takulu maka berkata siapa kamu fi dalam al madrub ayil ladzi dzuriba, tegasnya orang dzuriba yang dipukul siapa alladzi bidhomis shad wa kasira, dengan dibaca dhammah shad dotnya dan dibaca kasroh ro-nya. Wa kharaja dan keluar bikaulina dengan ucapan kami muradan bil hudus, yaitu lafaz muradan bil hudus apa as-sifatul musabbihatu, sifat musabbihat. Tuh perhatikan, ada ya, ada isim fa'il dan isim maf'ul. Itu tadi disebut apa? Disebut isim apa tadi? Isim sifat. Isim sifat itu mengeluarkan, nah ini sifat musabbahat. Musabbahat itu apa? Isim yang menyerupai isim fa'il dan isim maf'ul. Fa'al maka bermula al ad-dakhilatu yang masuk fiha di dalam sifat musabbahat, kal hasani wajhuhu seperti lafaz al hasani wajhuhu, laisat itu tidak ada apa al mausulatan itu isim mausul,
bal harfa ta'rifin, bahkan itu huruf takrif alal asohi, atas pendapat yang paling sahih. Tuh, ini kan jadi lagi. Maka kalau lu mau cengengesan, lah gue bentak sekalian, kan gitu kan? Lianna sifatal musabbahata, karena sebenarnya sifat musabbahat itu disebut menunjukkan makna ketetapan. Fala tu'awwalu, maka tidak bisa ditakwili apa sifat musabbahat bil fi'li, dengan fi'il. Walidha, dan karena ini, karena sifat musabbahat itu disebut la tu'awwalu bil fi'li, kanat, ada apa al ad-dakhilatu, yang masuk ala smit tafdhili, apa sih Neng, atas isim tafdhil, laisat mausulatan, itu tidak ada apa al mausulatan, itu mausul bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Udah segitu dulu, perhatikan. Oh, biar nyambung. Ini contoh sebenarnya udah tergambarkan kalau kalian nganggit, kalau kalian connect dari awal. Udah contoh ini, lafadz ad-dorib. Ya, kenapa al isim mausul? Al isim mausul. Loh, ini dimaksud isim maf'ul, isim fa'il, dan isim maf'ul. Itu kan kelihatannya isim mufrad. Maksudnya mufrad di sini enggak jamak, enggak jumlah. Perhatikan, mufrad yang dimaksud di sini ini kan seperti enggak jumlah gitu loh. Walaupun bentuknya mufrad, tasniyah atau nih kan, nih perhatikan, jangan meleng. Ntar enggak paham, melotot sono melotot sini lagi. Ini sapu saya biar enggak makan tempat. Isim lafadz secara umum pertama mufrad, pembandingnya mufrad adalah jumlah. Nyambung. Walaupun bentuknya tasniyah atau jamak, ini tetap aja kategori mufrad. Ad-dorib atau ad-doribani atau ad-doribuna kelihatannya mufrad. Semuanya ini kan kelihatannya mufrad, tapi sejatinya jumlah. Kok jumlah? Ad-dorib itu semakna dengan alladzi doroba. Ini doroba. Kalau ini al-madrub, udah kehapus tadi. Al-madrub itu sama dengan alladzi dzuriba. Nyambung nggak? Nyambung gak nih? Maka di sini keren. Nah, kalau kalian nggak paham lah nambah keder. Itu maksudnya wahtusat bidzalika, al isim mausul dikhususkan dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Li'anna sa'nal mausulati ad-dukhul alal jumlah wa al mausulah tusbihu fi surati al-ma'rifah ad-dakhilah alal mufrad. Maksudnya al yang al isim mausul itu kan tadi masuknya kepada apa? Isim sifat. Isim sifat isinya isim fa'il atau isim maf'ul. Bentuknya sama dengan al ma'rifat. Al untuk memakrifatkan isim. Tapi sejatinya enggak sesederhana itu. Orang Arab akhirnya membentuk isim mausul yang masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul, walaupun bentuknya mufrad tapi semakna dengan jumlah. Karena ad-dharibu itu semakna dengan alladzi doroba. Al-madrubu itu semakna dengan alladzi duriba. Kalau ini doroba isim fa'il. Kalau ini duriba karena isim maf'ul. Tadi udah saya kasih penjelasan. Nyambung nih.
Ini kerennya, rahasianya, gitu loh maksudnya. Santi nyambung. Loh, Pri, Apri, Luto, Mafto, Pin, Don, Reza, ono Kamal ngantuk emang. Lah, itu didengerin. Itu yang harus kalian ulang-ulang. Ini udah sekelas dengan ngaji alfiyah loh. Wasifatun sorikhatun silatu al. Iya kan? Wa kaunuha bimu'robil af'ali qol. Itu kelasnya alfiyah. Kita ngaji al-kawakibud durriyah. Tapi udah sekelas dengan alfiyah ini. Mau guru serius masih ngobrol meleng. Enggak boleh lah. Begitu maksudnya. Nahwu itu bukan ngaji cepede-cepede. Apalagi di Bekasi. Lu nyari aja di kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi yang ngaji nahwunya sampai kelas kawakib. Bukan saya ngarang-ngarang. Coba boleh. Kalau ada ngomong. Ya ngomong. Ada Pak. Alhamdulillah. Paham maksudnya? Tapi saya yakin paling ada 1-2. Sulit di kota Bekasi kok ngaji nahwu sampai kawakibud durriyah itu. Serius. Maka emang udah serius. Loh gitu loh. Wa kharaja biqaulina. Udah besok dah. Tapi tanggung gak itu? Tanggung dah sampai. Tapi mana tadi? Walam yuksad biya ahdun ma idza kuzita. Udahlah besok lah takutnya. Cuman saya harap itu kalian mutolaah. Ya. Nanti selesai ngaji kalian deres ulang. Karena ilmu nahwu kalau nggak kalian deres ulang nggak bakalan nyangkut. Kalau perlu 5 kali baca ulang, 10 kali baca ulang. Karena memang rumusnya begitu. At-ta'limu marrah wa takraru miraron. Ngaji cuma sekali, tapi takrornya mengulang-ulangnya itu berkali-kali. Itu begitu caranya. Udah besok lah. Dilanjut. Berapa menit? Oh, dan tanya berapa menit enggak tanggap dia mah. Oke. Masih banyak ini saya mau usul ini. Sampai halaman 64 faslun yang bawah itu. Al-mu'arraf bi al itu. Ya maka dimatengin. Nah, kalian yang ngajinya baru ya nggak apa-apa 60 halaman itu nanti deres. Tanya sama temennya. Ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.